Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang masuk ke materi untuk pertemuan ke-10 yaitu analisa tugas. Ya, di sini analisa tugas ya, di mana analisa tugas merupakan suatu metode untuk menganalisis pekerjaan, apa yang dikerjakan ya, dengan apa ya mereka bekerja dan apa yang harus mereka ketahui. Misalnya saja tugas yang harus dilakukan ya waktu membersihkan rumah. Nah, jadi harus dianalisis cara untuk membersihkan rumah bagaimana. Jadi di sini task analisis atau analisis tugas ya, yaitu proses untuk menganalisis cara manusia melakukan pekerjaannya, hal-hal yang mereka kerjakan, hal-hal yang mereka akan naik tindakan dan hal-hal yang perlu mereka ketahui. Nah, itu untuk pengertian dari analisis tugas ya. Nah, untuk keluaran dari analisis tugas ya, adalah perincian dari tugas yang dilakukan manusia ya. Jadi di sini keluaran dari task analisis atau analisis tugas ya, breakdown dari task yang dilakukan oleh manusia. Hal-hal yang mereka gunakan, rencana dan tindakan yang biasa dilakukan untuk penyelesaian suatu ya analisis tugas ya. Nah, jadi ya setiap orang ya mempunyai teknik yang berbeda ya untuk menyelesaikan suatu analisis tugasnya ya. Misalnya dalam membersihkan rumah tadi ya, apakah si A ya menggunakan sebuah alat namanya vacuum cleaner ya atau si B ya menggunakan sapu atau cara manual dan lain sebagainya. Nah, itu jadi task analisis tugas itu. Jadi setiap orang akan berbeda untuk menganalisis ya. Tadi contoh sederhananya bila Anda ya akan membersihkan rumah, apakah dengan menggunakan vacuum cleaner atau dengan alat manual ya, dengan menggunakan sapu dan sebagainya. Nah, task analisis tidak pernah selesai ya, tetapi digunakan untuk mempermudah pembangunan antarmuka yang mendukung cara kerja manusia yang diinginkan. Itu awal tentang task analisis atau analisis tugas. Nah, di sini mengapa ya? Kenapa kita perlu menganalisis sebuah tugas? Nah, ya, mengapa perlu task analisis atau analisis tugas ya? Karena analisis tugas ya digunakan untuk memasukkan elemen manusia ya secara langsung pada perancangan secara sistematis dan terbuka sehingga dapat diperiksa dengan sangat teliti. Nah, jadi Anda kalau nanti menjadi seorang ya analis dalam pembuatan software, jadi Anda harus teliti ya. Jadi apa aja item yang harus ada dalam pembuatan software tersebut. Nah, jadi di sini dipelajari tentang task analisis atau analisis tugas-tugas ya. Kemudian ya elemen manusia harus dioptimasi dan potensi kesalahan harus diminimalisasi atau diminimasi ya. Nah, jadi mana elemen-elemen yang menjadi penunjang yang harus dioptimalkan ya. Sementara dan potensi kesalahan yang ada pada pelaksanaan tugas tersebut harus dieliminasi atau harus diminimalisasi. Jadi kalau Anda membuat suatu software atau aplikasi, nah, biar tidak ada kesalahan yang besar atau yang menimbulkan ya software itu tidak bisa jalan sesuai rencana, harus ada analisis tugasnya ya, agar meminimalkan kesalahan tadi. Maka perlu untuk menganalisis tugas yang atau pembuatan software tersebut ya. Nah, di sini istilah-istilah dalam task analisis atau analisis tugas, di mana yang pertama ada sasaran atau eksternal task, adalah keadaan sistem yang ingin dicapai manusia ya. Contohnya menulis surat, terus pergi ke toko, nah itu ya. Jadi cara-cara atau sasaran dalam keadaan sistem yang ingin dicapai oleh manusia. Contohnya dalam menulis surat, pergi ke toko dan sebagainya.
Nah, kemudian ada namanya task internal task ya. Himpunan terstruktur dari aktivitas yang dibutuhkan, digunakan atau dipercayai penting untuk mencapai sasaran menggunakan perangkat tertentu. Nah, di sini menggunakan alat ya, menulis dengan cara mengetik. Nah, mengetiknya itu menggunakan perintah pada keyboard. Itu task internal task ya. Kemudian ada aksi atau action. Adalah task yang tidak mengandung pemecahan persoalan atau komponen struktur kendali. Nah, contohnya di sini memindahkan pointer dan menekan kunci. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat ada rencana atau metode ya, terdiri atas sejumlah task atau aksi yang dihubungkan dalam urutan. Nah, di sini adalah contoh dalam penggunaan penggunaan analisis tugas atau task analisis ya. Penggunaan task analisis di sini yang pertama manual dan pengajaran ya. Di sini contohnya mengajarkan cara melakukan task ya. Kemudian menyusun manual atau materi ajar. Kemudian membantu user menjelaskan sistem ke orang lain. Nah, yang kedua, menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Nah, contohnya membantu perancangan sistem baru, kemudian membantu perancangan dalam memilih model internal untuk sistem yang sesuai dengan harapan user, dan meramalkan sistem baru. Nah, yang ketiga, merancang antarmuka atau detail. Nah, di sini contohnya mengklasifikasi tas atau objek yang digunakan dalam perancangan baru dan menghubungkan antara objek dan action atau OOP. Nah, itu untuk contoh dari penggunaan task analisis ya. Nah, di sini berikut ya contoh analisis tugas ya. Di sini contoh kasus membersihkan rumah ya yang sederhana. Adapun ya teknik yang digunakan ya bahwa si pengguna ini menggunakan pengisap debu atau vacuum cleaner. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah ya di sini contoh task analisis yang sederhana yaitu membersihkan kamar. Yang pertama Anda harus ambil vacuum cleaner urutannya ya. Kemudian selanjutnya setelah itu tancapkan vacuum cleaner ke alat penghubung listrik ya. Kemudian bersihkan kamar, dan jika kantong vacuum cleaner penuh, nah maksudnya setelah Anda membersihkan kamar banyak debunya ya di vacuum cleaner, Anda harus mengkosongkan terlebih dahulu debu yang ada di vacuum cleaner ya agar vakumnya tidak terjadi kerusakan ya. Jadi kalau sudah Anda membersihkan dan vakumnya sudah di kantongnya sudah penuh debunya, Anda harus membuang dulu untuk mengkosongkan si kantong vacuum cleaner agar tidak terjadi ya kerusakan pada alat tersebut. Nah, setelah itu pasang kembali vacuum cleaner dan segala peralatan pendukungnya. Kemudian bisa membersihkan ruangan selanjutnya. Nah, itu tahapan yang sederhana dalam membersihkan kamar ya. Itu contohnya dalam analisis tugas. Nah, dalam kasus membersihkan rumah ya, pengetahuan yang harus dimiliki oleh user adalah ya. Nah, ini di sini untuk melakukan task ya membersihkan kamar, user harus memiliki pengetahuan yang pertama ya, cara penggunaan penghisap debu ya atau vacuum cleaner. Jadi harus tahu cara penggunaannya ya. Kemudian mengetahui alat pembantu seperti koneksi listrik dan alat sebagainya ya. Jadi Anda menggunakan vacuum cleaner, nah alat pendukung lainnya kan harus ada koneksi ke aliran listrik ya. Kemudian setelah itu kemudian penggunaan cara mengkosongkan kotak debu. Ya, tadi kalau debunya udah penuh di dalam kantung vacuum cleaner harus dikosongkan ya kotak debunya tersebut ya agar tidak mengalami kerusakan pada vacuum cleanernya ya kalau debunya sudah terlalu banyak. Nah, kemudian setelah itu Anda bisa melanjutkan cara membersihkan lemari, ruangan dan lainnya ya dan lain-lain.
dalam proses membersihkan rumah, ya. Itu contoh dalam proses membersihkan rumah, ya. Nah, di sini ya, jadi kelihatannya sederhana, ya. Tetapi ketika orang bisa melakukannya, tetapi tidak bisa menuliskan urutan pengerjaannya, ya. Jadi Anda tahu cara mengerjakan membersihkan kamar atau membersihkan ruangan di rumah. Tapi urutannya Anda harus bisa, ya, menuliskan urutan pengerjaannya. Ya begitu juga kalau Anda membuat suatu software, ya. Anda harus tahu urutan pertamanya seperti apa agar software itu tidak ada terjadi kesalahan. Nah, ini contoh yang sederhana, ya. Ya. Kemudian ada mungkin kalau tidak Anda menuliskan urutan, ya, akan ada item atau urutan yang tertinggal, ya. Jadi kita harus teliti dalam membuat analisis tugas tersebut. Nah, itu, ya. Jadi kalau Anda sudah mengurutkan atau membuat rincian, ya, sebelum membuat suatu software Anda sudah menganalisis tahapan pertama apa, kedua apa. Nah, tidak akan terjadi kesalahan yang terlalu berat, ya. Itu tentang analisis tugas, ya. Nah, di sini ya teknik analisis tugas dibagi menjadi 3, ya. Ada dekomposisi tugas, terus analisis berbasis pengetahuan, dan teknik berbasis relasi entitas. Nah, di sini perbedaan antara teknik analisis tugas dan teknik yang lain adalah bahwa teknik analisis tugas memiliki ruang lingkup yang luas, ya. Selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer, analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata baik yang menjadi bagian maupun tidak menjadi bagian sistem komputer. Nah, tadi teknik analisis tugas, ya, ada 3: dekomposisi tugas, analisis berbasis pengetahuan, dan teknik berbasis relasi entitas. Nah, di sini analisis tugas atau analisa tugas berkaitan dengan sistem dan prosedur yang telah ada. Dan alat utama yang digunakan adalah observasi dalam berbagai format. Salah satu tujuan analisis tugas adalah membantu pembuatan materi, pelatihan, dan dokumentasi lainnya. Pada saat dibutuhkan sistem baru, analisis tugas memberikan kontribusi pada proses identifikasi kebutuhan sistem. Dalam hal ini, analisis tugas memperjelas dan mengorganisasikan pengetahuan mengenai keadaan saat ini. Dan dikaitkan dengan proses perancangan analisis tugas termasuk dalam tahap awal pengidentifikasian kebutuhan, sedangkan model kognitif umumnya digunakan pada saat-saat akhir selama evaluasi. Nah, di sini dekomposisi tugas, ya, di mana hierarchical task analysis atau TA adalah metode yang sering digunakan dalam pendekatan dekomposisi task, ya. Nah, di sini deskripsi task dalam lingkup operasi, ya, hal yang dilakukan manusia dalam mencapai sasaran, dan rencana pernyataan atau kondisi saat tiap himpunan operasi harus dijalankan untuk mencapai sasaran operasi. Nah, keluaran dari hierarchical task analysis, ya, HTA adalah hierarki task dan subtask serta rencana yang menggambarkan urutan dan kondisi yang memungkinkan subtask berjalan. Itu tentang dekomposisi tugas. Nah, di sini dalam proses pembuatan HTA di sini ada, ya, yang pertama overall goal, ya, di sini gambarnya decompose. Nah, lalu ada state plan, terus lanjut ke operation. Lalu di sini ada kalau ya berarti, ya, kalau tidak masuk ke do, ya. Lalu task analysis is complete, ya. Ini untuk proses pembuatan dari HTA. Nah, lebih jelasnya yang ini, ya, contoh dari pembuatan HTA yaitu pengeditan teks. Nah, Anda mempunyai teks untuk diedit, ya.
masuk ke bagian kedua ya, seperti struktur organisasi ya. Nah, di sini ada turn on PC, kemudian start Windows, kemudian membuka Start Word ya, aplikasi Microsoft Word-nya, kemudian memilih file atau select file. Nah, sini baru ada tahapan berikutnya ya. Di sini setelah memilih file ya, bisa membuka file baru atau exiting file ya yang sudah ada ya. Ini contoh dari penggunaan HTA ya dalam pengeditan teks. Nah, jadi Anda harus dalam membuat aplikasi harus ada perencanaan seperti ini ya. Jadi tahapan awal apa, selanjutnya akan dibuat seperti apa, nah, terus nanti ada tahapan berikutnya ya. Ini contohnya ya. Nah, di sini contoh membuat secangkir teh ya, sama seperti tadi mengedit ya dokumen. Nah, ini membuat secangkir teh, sama juga ya. Kemudian di sini membuat beberapa cangkir teh. Di sini penjelasannya ya. Di sini bagannya, kemudian ada penjelasannya. Ya. Fix sequence di sini contoh 1.1, 1.2, 1.3. Optional task ya pada plan 0 empty font ya, dan pada plan 5.3 ya itu juga ya mungkin tidak dilaksanakan tergantung dari situasinya. Nah, ini digambarkan ya yang tadi 5.3 ya, mungkin ada yang menggunakan gula atau tidak ya. Terus waiting event pada plan 1 harus menunggu ya sampai airnya mendidih ya, dan plan 0 menunggu 4 atau 5 menit. 4 atau 5 menit. Kemudian cycle ya kerjakan 5.1 dan 5.2 jika cangkir masih kosong. Terus time sharing tugas 1 dan 2 dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Terus discretionary ya kerjakan sembarang 3.1, 3.2 atau 3.3 dalam urutan sembarang. Terus ya kebanyakan suatu rencana meliputi hal-hal di atas. Nah, jadi Anda kalau membuat bagan seperti ini, Anda harus bisa menjelaskannya ya. Begitupun Anda kalau membuat suatu aplikasi ya. Tahapannya apa, nanti apa yang Anda akan perbuat selanjutnya dan seterusnya. Ini hal yang sederhana dalam membuat suatu tugas cangkir teh ya. Nah, desain antarmuka, di sini contohnya ada reservasi hotel, terus pendaftaran mahasiswa baru dan rental DVD. Requirement ya, fungsional berkaitan dengan fungsi data, kemudian data yang terlibat dalam sistem dan environmental ya, konteks dan lingkungan sekitar. Contoh ATM. Nah, dalam pengumpulan data ya, Anda bisa menggunakan teknik interview, terus menggunakan focus group, lalu menggunakan ya kuesioner ya, menggunakan kuesioner. Anda bisa menyebarkan kuesioner, terus melakukan observasi dan pelajari dokumentasi serta cari produk yang mirip ya untuk teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya task description ya. Di sini skenario ya, deskripsi narasi yang informal untuk jelaskan kegiatan manusia dalam sebuah cerita. Nah, bisa menggunakan use case ya. Nanti Anda akan apakah sudah belajar use case? Ferry? Baru dengar sih Pak, perasaan belum kan? Oh, belum ya. Nanti Anda akan diajarkan apa itu use case ya. Itu fokus pada user system interaction ya, berkaitan dengan fungsi yang disediakan sistem untuk user. Nah, di sini contoh use case ya. Nah, di sini contohnya DVD ya, rental store ya. Untuk rental DVD ya, gunakan use case untuk mengidentifikasi user requirement dan task follow ya. Di sini contohnya kasir ya.
bisa melakukan kegiatan sewa, terus pengembalian, kemudian print reminder. Nah, ini contoh dari sebuah use case ya. Nanti pasti ada mata kuliah yang menjelaskan cara pembuatan use case ya. Nah, untuk user task ya, di sini kasir uraian pekerjaan untuk kasir. Yang pertama entry penyewaan PCD, ya, tugas seorang kasir. Kemudian menerima pembayaran, mengecek apakah sudah terlambat atau belum ya dalam menyewa PCD-nya ya, kaset PCD-nya. Kemudian membuat reminder, terus entry pengembalian, perhitungan denda, dan pengiriman reminder. Nah, ini untuk tugas seorang kasir. User model di sini ya, for main partner atau styles, menu, from filing, command language ya, dan direct manipulation ya. Pilih dari 4 ya yang ada sesuai dengan task dan user ya, profil dan goal yang hendak dicapai. Kemudian untuk kasus video ini ya, cocok digunakan untuk menu karena banyak perbedaan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang kasir. From filing untuk entry sewa dan pengembalian. Kemudian analisa berbasis pengetahuan ya, dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya mirip seperti apa yang dilakukan pada bidang biologi ya, seperti hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Jadi digolongkan ya, ada invertebrata dan vertebrata. Hewan yang vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi atau mamalia dan seterusnya gitu ya. Tujuannya untuk memahami atau knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas. Ini analisa berbasis pengetahuan ya. Nah, teknik berbasis relasi entitas ya. Di sini teknik berbasis relasi entitas biasanya berasosiasi dengan basis data pada model database entitas ya, mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas ya, menekan pada objek, aksi dan hubungannya diantaranya mirip dengan analisis berbasis objek tetapi mengikut sertakan entitas non komputer dan penekanan pada pemahaman domain bukan implementasi. Nah, ini relasi entitas biasanya pada database. Nah, Anda kan kalau nggak salah sudah belajar database dengan Pak Dadan ya. Nah, ada namanya entitas ya. Kalau udah Anda belajar tentang database. Nah, di sini objek ya, ada 4 objek konkret, aktor, objek komposit, dan objek memiliki atribut. Kemudian aksi ya, mengubah kondisi sesuatu pasien menggunakan sesuatu instrumen dan dilakukan oleh seorang agen ya. Agent ya. Agent yang melakukan aksi, kemudian pasien yang diubah oleh aksi dan instrumen digunakan dalam melakukan aksi. Nah, di sini contohnya shape ya, atau agent mencampur actionnya resep atau pasien dengan sendok, yaitu instrumen ya. Agent ya bertanggung jawab untuk setiap aksi karena cara yang baik menandakan bahwa aktor mengenali suatu sistem. Nah, di sini objeknya contohnya pulpen, kertas, alat gambar dan lain-lain. Aktornya ya manusia ya, Mary, Bob, Sally dan lain-lain. Komposisi objek itu dengan tim. Kemudian objek selanjutnya and simple ya, atributnya color, red, ya, writing on atau off ya. Kemudian objek Mary aktor sebagai aktor, actionnya M1 membuat sketsa, M2 mengadakan pertemuan. Nah, kemudian sumber informasi dan pengumpulan data ya. Di sini analisis tugas yang akan dilakukan akan berhasil ya, atau menghasilkan hasil yang baik jika didukung oleh sumber data yang cukup. Proses analisis data tidak hanya semata-mata mengumpulkan dan mengorganisasikan data dan merepresentasikan data ya, namun kadangkala kita harus melihat kembali ya
sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan baru. Pada prakteknya, keterbatasan waktu dan biaya membuat analisis berusaha mengumpulkan data secepat dan seekonomis mungkin. Bahkan jika mungkin seorang analis memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan sumber informasi yang murah yang sudah ada sebelum memanfaatkan sumber yang memakan biaya. Ya. Jadi harus seekonomis mungkin ya dalam mencari suatu data. Nah, berikut beberapa sumber informasi yang dapat diperoleh untuk membuat analisa tugas ya. Biasanya analisis sistem ya itu harus ada dokumentasi yang tersedia, terus adanya observasi dan melakukan wawancara. Nah, di sini untuk dokumentasi ya lebih sering membuat penjelasan bagaimana tugas akan dikerjakan ya daripada bagaimana mereka akan mengerjakan tugas sekarang ini. Nah, standar terus harus ada standarnya, harus ada manual, buku manualnya, terus ada historis dan praktek yang baik. Selanjutnya untuk melakukan observasi ya, di dalam observasi lihat apa yang dikerjakan seorang user ya, merekam dengan video tip untuk melihat kembali atau mengulangi ya. Karena gampang tinggal direkam ya dalam Anda observasi lapangan ya dengan memvideokan dan sebagainya, atau menggunakan catatan, bagan dan lain-lain. Kemudian fokus pada tugas khusus ya, lingkungan yang berhubungan dicatat tetapi kemudian diubah menjadi subtugas abstrak. Kemudian untuk teknik wawancara ya, Anda harus bertanya pada seorang yang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis ya. Jadi kalau Anda akan membuat software, nah Anda harus mewawancara ya. Yang pertama pada yang lebih ahlinya ya. Apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya. Seringnya merupakan cara langsung yang cepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas ya. Ahli tersebut bisa saja si manajer, supervisor atau staf yang memang mengerjakan tugas tersebut ya. Wawancara kepada ahli sebaiknya dilakukan setelah observasi ya. Hasil observasi dapat direfleksikan dengan wawancara untuk mengetahui perilaku atau kondisi yang diinginkan dan tidak diinginkan. Itu untuk teknik wawancara. Nah, komponen dan input dan output. Nah, data I/O ya, dalam analisis tugas kita harus mempunyai dua macam ya cara sistem untuk melakukan analisa, yaitu yang pertama input ya, merupakan aktivitas pemberian data kepada komputer di mana data tersebut merupakan masukan bagi komputer. Dan yang kedua yaitu output, yaitu keluaran ya hasil dari suatu proses ya, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Nah, unit input atau input device ya, input device atau alat masukan adalah perangkat atau media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya ya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Nah, Anda kan akan memasukkan data harus ada keyboard dan mouse ya minimalnya. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan ya user pengguna dengan komputer. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Signal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance ya input terbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan ya. Jadi input device selain digunakan untuk memasukkan data dapat pula digunakan untuk memasukkan suatu program ya. Maka berdasarkan sifatnya peralatan input ini terdiri dari beberapa macam piranti input ya. Yang pertama yaitu keyboard ya. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Kemudian keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Kemudian tombol-tombol suatu keyboard umumnya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian ya. Di sini ada namanya
typewriter ya berfungsi sama seperti mesin ketik. Contohnya tombol tab, caps lock, enter dan lain-lain. Kemudian ada numeric key ya, berfungsi untuk menuliskan angka. Kemudian ada function key, fungsinya berbeda-beda seperti F1 untuk menampilkan menu, help, dan lain-lain. Kemudian ada namanya special key ya, termasuk tombol control, alt, shift, dengan tombol lain contohnya control plus C untuk mengcopy ya. Itu fungsi yang ada di keyboard. Kemudian yang kedua alatnya mouse ya. Mouse digunakan untuk mengatur perpindahan kursor, memberi perintah secara praktisi. Setiap kita menggerakkan mouse di layar monitor selalu tampak sebuah pointer atau penunjuk mouse yang ikut bergerak. Arah gerak pointer di monitor selalu sesuai dengan arah gerakan mouse, sedangkan bentuk tampilan pointer di monitor selain tergantung objek yang ditunjukkan ke layar juga tergantung settingan yang kita tentukan. Kemudian ada mesin scanner ya. Scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengcopy teks dari buku, majalah, koran atau lainnya ke dalam komputer. Biasanya dalam program Microsoft Word sehingga kita tidak perlu mengetikkan kata demi kata ya. Kemudian ada namanya barcode reader ya, digunakan di swalayan ya atau minimarket untuk membaca label data barang yang dicetak dalam bentuk font karakter. Font yang ada di barang biasanya mempunyai 10 digit ya, 5 digit identik pabrik dan 5 digit kode barang. Masih banyak lagi ya perangkat input yang ada ya seperti joystick, touchscreen, light pen dan lain-lain. Semakin manusia menambah temuan dari tahun ke tahun, makin banyak perangkat input yang dibuat. Itu untuk perangkat input. Nah, untuk unit output atau output device ya, di sini perangkat output atau output device adalah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi dari komputer. Peralatan yang sering digunakan adalah monitor, printer, dan speaker. Nah, di sini untuk monitor merupakan alat untuk menampilkan hasil pengetikan data lewat keyboard dan hasil pemrosesan data, informasi atau tulisan yang terlihat pada layar monitor dinamakan soft copy. Nah, kemudian yang kedua ada namanya printer ya, merupakan alat untuk mencetak informasi pada kertas, informasi atau segala sesuatu yang telah dicetak di kertas dinamakan hard copy. Untuk selanjutnya ada speaker ya, merupakan alat untuk mengeluarkan suara. Speaker biasanya dipakai pada komputer yang menggunakan sistem operasi berbasis Windows atau multimedia. Nah, selanjutnya ada representasi data ya. Pengertiannya di sini proses perubahan konsep-konsep yang abstrak maupun nyata dalam bentuk yang konkret. Cara melakukan representasi data ya. Di sini daftar ringkasan matrik. Yang pertama gunakan alat bantu bagan. Kemudian tambahkan detail yang semakin bertambah. Kemudian ketahui lebih lanjut berapa detail yang cukup. Kemudian akan ditambah ringkasan yang dihubungkan dengan sub tugas khusus. Selanjutnya baik untuk tugas yang terurut, tidak mendukung dengan baik tugas-tugas yang paralel, dan tidak mendukung dengan baik percabangan. Nah, selanjutnya ada naratif ya, menjelaskan tugas-tugas dalam bentuk kalimat, kemudian seringkali versi diperluas dari daftar atau ringkasan, lebih efektif untuk mengkomunikasikan ide-ide umum dari tugas, tidak efektif untuk detail, tidak efektif untuk tugas yang bercabang, tidak efektif untuk tugas paralel. Nah, hierarki task analisis atau HTA di sini notasi grafik dan dekomposisi dari tugas. Selanjutnya tugas merupakan kumpulan dari aksi, tugas diatur ke dalam rencana, yaitu mengelompokkan subtugas dengan berurut lebih disukai dan kondisi-kondisi prasyarat. Nah, itu untuk materi minggu ke-10 ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah untuk minggu ke-10 ini ya, waktu sebelum Lebaran kan ada tugas individu. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas kelompok ya. Waktunya ini panjang ya, sampai 3 minggu ke depan ya. Jadi pertemuannya kan 2 kali lagi ya sebelum UAS materinya. Nah, dan untuk minggu terakhir ya, minggu sebelum UAS ya, ada presentasi ya, tugas kelompok. Nah, di sini tugas kelompoknya ya, eh, buat desain tampilan suatu aplikasi dengan menggunakan mockup ya. Waktu minggu setelah UTS ada namanya ya, pada menjelaskan cara mendesain aplikasi dengan menggunakan mockup. Tapi kalau tidak menggunakan mockup ya, atau alat bantu lainnya, silahkan Anda mendesain suatu tampilan aplikasi dengan alat bantu yang lainnya ya. Bisa kalau dicontohkan kan dengan mockup ya, atau alat bantu lainnya yang Anda bisa gunakan ya. Kemudian desain tampilan aplikasi bisa berupa ya, Anda boleh membuat web jual beli online ya, atau bisa membuat tampilan game mobile online ya, atau yang lainnya ya, bebas. Ya, bisa web jual beli atau game ya, Anda membuat rancangan game atau aplikasi yang lainnya. Nah, ketentuan buat 4 kelompok. Nah, biar gak susah, silahkan gunakan kelompok yang sebelum UTS ya. Kan sudah ada 4 kelompok yang sebelum UTS ya, ada tugas kelompok juga, silahkan gunakan kelompok tersebut. Kemudian presentasikan dan jelaskan tiap kelompok hasil desain tampilan yang telah dibuat. Nah, ini dipresentasikan pada saat minggu terakhir ya, sebelum UAS. Anda harus presentasi, 4 kelompok tersebut harus presentasi tentang perancangan desain tampilan suatu aplikasi. Nah, dari hasil materi IMK ini Anda harus merancang suatu tampilan atau membuat suatu aplikasi ya. Bisa tadi web jual beli, atau Anda hobi pada games, boleh ya. Membuat game apa, Anda beri judul, terus atau web jual beli apa, Anda beri judulnya apa ya, buat tampilan ya, tampilan suatu aplikasi. Nah, biasa tugas kelompok ini harus ya hasil desain ya. Jadi ada hasil desainnya dan PowerPoint-nya. Hasil desainnya ya bisa menggunakan Word atau Anda PDF-kan boleh ya. Dan untuk dipresentasikan Anda menggunakan PowerPoint ya. Makanya Anda di ditugaskan untuk mengirimkan hasil desain dan PowerPoint-nya ya, untuk presentasi dikirim 1 hari sebelum kuliah ya. Jadi kuliahnya hari Senin, berarti sebelum hari Senin ya, terakhir hari Minggu, tapi bukan minggu depan ya. Jadi minggu terakhir kuliah ya, minggu sebelum UAS. Anda harus mengumpulkan tugas kelompok ini, dan hari Seninnya pas kuliah itu tinggal dipresentasikan ya tugas kelompoknya. Nah, biasa kirim ke email absensi.tugas@gmail.com dengan nama filenya tugas kelompok IMK 2, strip kelompoknya kelompok berapa, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ya, itu untuk tugas kelompok IMK. Pengerjaannya kurang lebih sekitar 3 mingguan ya, Anda untuk mempresentasikan hasil dari desain tampilan suatu aplikasi ya. Bisa menggunakan mockup atau alat bantu lainnya yang Anda bisa gunakan ya. Nggak harus menggunakan mockup. Nah, desainnya juga boleh web jual beli atau membuat game mobile online atau yang lainnya ya, yang Anda sudah merencanakan. Nah, dari sekarang untuk Anda persiapkan tugas akhir, nah boleh ya. Nah, di sini pengerjaannya per kelompok ya, bikin 4 kelompok. Nah, untuk minggu ke-10 ya, kesimpulan dari materi minggu ke-10 ini, jadi analisis tugas ini akan berkaitan dengan ya pengajuan suatu proposal penelitian yang ada di bab 3 ya. Nanti Anda akan melaksanakan tugas akhir ya, atau tesis ya, atau apa?
tugas akhir ya, tesis S2. Anda akan melaksanakan tugas akhir ya di S1 ya. Jadi analisis tugas ini akan berkaitan dengan pengajuan proposal penelitian yang ada di bab 3 ya. Jadi di bab 3 ada analisis tugas bagaimana ya kita dalam membuat proposal penelitian ya. Dalam pembuatan software ya kita membutuhkan adanya analisis tugas atau bisa disebut analisis sistem ya. Ada nanti di bab 3 kalau Anda sudah melaksanakan tugas akhir. Nah, maka analisis tugas merupakan suatu metode untuk menganalisis pekerjaan, apa yang dikerjakan dengan apa yang mereka bekerja dan apa yang harus mereka ketahui. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di perkuliahan minggu ini ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.